Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 semester genap, yaitu pelantai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelantai part 1, yaitu lumut dan paku. Kompetensi dasar pada materi ini ada pada KD 3.8 dan 4.8, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu mengidentifikasi ciri atau karakteristik lumut dan paku, menguraikan tahapan pergiliran keturunan atau metagenesis lumut dan paku, mengelompokkan tumbuhan lumut dan paku berdasarkan ciri yang dimilikinya, menjelaskan peranan lumut dan paku dalam kehidupan, serta menyajikan laporan keanekaragaman lumut dan paku di lingkungan sekitar. Baiklah, welcome to Kingdom Plantae. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lumut dan paku yang merupakan tumbuhan non-vaskular dan tumbuhan vaskular tak berbiji. Sebelum kita lebih lanjut membahas lumut dan paku, kita harus tahu dulu ciri-ciri umum dari tumbuhan. Ciri-ciri umum tumbuhan antara lain eukariotik, tersusun oleh banyak sel atau multiseluler, di mana sel-sel ini nantinya akan terspesialisasi membentuk jaringan dan organ. Memiliki dinding sel dari selulosa, memiliki klorofil, bersifat autotrof, dan kelebihan makanannya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk tepung atau pati atau disebut juga amilum. Berikut ini disajikan diagram evolusi tumbuhan yang mencerminkan pandangan tentang filogeni tumbuhan berdasarkan morfologi, biokimia, dan genetika tumbuhan. Para ahli paleobotani yang mencari asal-usul evolusi tumbuhan telah lama berdebat tentang apa yang menyusun bukti fosil tertua dari tumbuhan darat. Berdasarkan penelitian para ahli paleobotani tersebut memunculkan kemungkinan bahwa spora fosil bukan dihasilkan oleh tumbuhan, namun oleh beberapa alga kerabatnya yang sudah punah. Sehingga terlihat pada diagram, alga hijau nenek moyang menghasilkan beberapa keturunan tumbuhan darat, baik tumbuhan non-vaskular maupun tumbuhan vaskular. Asal-usul tumbuhan darat pertama terjadi sekitar 475 juta tahun yang lalu, menghasilkan beberapa keturunan tumbuhan non-vaskular yang disebut juga briofit atau briofita. Tumbuhan non-vaskular artinya tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh, xilem, dan floem. Beberapa penelitian molekular telah menyimpulkan lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun membentuk sebuah klat yang dinamakan briofit atau briofita. Selanjutnya, yang kedua, asal-usul tumbuhan vaskular terjadi sekitar 420 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, ditemukan tumbuhan vaskular tidak berbiji yang terdiri dari Lycophyta dan Pterophyta. Tumbuhan vaskular tidak berbiji ini kita kenal sebagai tumbuhan paku. Tumbuhan vaskular itu sendiri berarti tumbuhan ini sudah memiliki jaringan pembuluh, xilem, dan floem. Dan yang terakhir, asal-usul tumbuhan berbiji yang masih ada terjadi sekitar 305 juta tahun yang lalu. Klat ketiga dari tumbuhan vaskular ini terdiri dari tumbuhan berbiji yang merepresentasikan mayoritas spesies tumbuhan yang masih ada. Dibedakan menjadi gimnosperma dan angiosperma berdasarkan ketiadaan atau keberadaan ruang-ruang tertutup tempat biji mengalami pematangan. Gimnosperma, tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperma, tumbuhan berbiji tertutup, akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi plantae yang pertama, yaitu lumut atau bryophyta. Lumut atau bryophyta memiliki beberapa ciri, antara lain daun lumut belum memiliki pertulangan atau urat-urat daun. Lumut belum memiliki akar sejati, hanya rizoid sebagai organ pengisap zat makanannya.
Batang pada lumut belum memiliki berkas pembuluh angkut atau tidak memiliki xilem dan floem. Lumut berkembang biak dengan spora. Spora dibentuk di dalam sporogonium atau kotak spora yang ditutup oleh operkulum. Lumut juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis menghasilkan dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Yang dikenal sebagai lumut adalah fase gametofitnya, yaitu fase di mana tumbuhan menghasilkan gamet. Sedangkan sporofitnya atau fase tumbuhan penghasil spora tidak jelas terlihat. Gametofit lumut bersifat haploid, sedangkan sporofitnya bersifat diploid. Pada ketiga filum bryofit, gametofit merupakan tahap siklus hidup yang dominan. Mereka lebih besar dan hidup lebih lama daripada sporofit, sementara sporofit biasanya muncul hanya sebentar. Perhatikan struktur lumut daun berikut. Bagian bawah merupakan gametofit atau menghasilkan gamet, sedangkan bagian atas berupa sporofit yang menghasilkan spora. Bagian bawah juga terdapat stolon dan rizoid. Gametofit ditambatkan oleh rizoid yang rapuh, yang merupakan sel-sel tunggal yang berukuran panjang dan berbentuk tabung pada lumut hati dan lumut tanduk, atau filamen sel-sel pada lumut daun. Sementara sporofit pada tumbuhan lumut terdiri dari satu kaki, satu seta, dan satu sporangium. Kaki tidak terlihat di sini karena tertanam di dalam arkegonium untuk menyerap nutrien dari gametofit. Seta atau tangkai mengangkut zat-zat nutrien ini ke sporangium yang disebut juga kapsul. Di dalam sporangium atau kapsul, zat-zat nutrien digunakan untuk menghasilkan spora melalui meiosis. Satu sporangium atau satu kapsul dapat menghasilkan lebih dari 50 juta spora. Baiklah, sekarang kita masuk ke siklus hidup lumut daun. Pada tahap yang pertama, ketika spora bryofita tersebar ke habitat yang menguntungkan seperti tanah atau kulit kayu yang lembab, mereka dapat bergerminasi dan tumbuh menjadi protonema serupa benang. Protonema merupakan massa filamen setebal satu sel yang berwarna hijau dan bercabang-cabang. Protonema memiliki area permukaan yang luas yang meningkatkan penyerapan air serta mineral. Pada kondisi-kondisi menguntungkan, protonema menghasilkan satu kuncup atau lebih. Kuncup yang memiliki meristem apikal akan tumbuh menjadi gametofor, struktur penghasil gamet. Secara bersama-sama, sebuah protonema dan satu gametofor atau lebih akan menyusun tubuh gametofit lumut. Gametofit dewasa membentuk gametangium yang menghasilkan gamet-gamet, baik gametofit jantan dan gametofit betina. Gametofit jantan membentuk antheridium yang menghasilkan banyak sperma, sedangkan gametofit betina membentuk arkegonium yang menghasilkan satu sel telur. Sperma dari antheridium harus berenang melalui lapisan air untuk mencapai sel telur, sedangkan sel telur tetap berada di dalam arkegonium. Barulah terjadi fertilisasi di dalam arkegonium yang akan membentuk zigot diploid. Zigot berkembang menjadi embrio sporofit di dalam arkegonium. Sporofit tumbuh menjadi tangkai panjang atau seta yang muncul dari arkegonium. Sporofit yang ditambatkan oleh kaki tetap bergantung secara nutrisional pada gametofit. Pada kebanyakan lumut daun, seta akan memanjang, meningkatkan penyebaran spora dengan mengangkat kapsul atau sporangium ke udara. Meiosis terjadi dan spora haploid berkembang di dalam kapsul. Ketika kapsul matang, tutupnya copot dan spora pun dilepaskan. Bagian atas kapsul biasanya memiliki struktur cincin yang berbentuk seperti gigi dan saling mengunci, disebut peristom. Gigi-gigi ini membuka pada kondisi kering dan menutup lagi pada kondisi lembab. Hal ini memungkinkan spora untuk dilepaskan secara bertahap melalui embusan angin berkala yang membawa spora ke tempat-tempat yang jauh. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya untuk memperhatikan tanda panah yang berwarna biru ataupun pink pada gambar tersebut. Tanda panah yang berwarna biru menunjukkan
sel atau organisme yang bersifat haploid atau 1N, dan tanda panah yang berwarna pink menunjukkan sel atau organisme yang bersifat diploid atau 2N. Perbedaan haploid dan diploid mengacu pada jumlah set kromosom yang dimiliki oleh inti sel. Haploid berarti sel atau organisme tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah set kromosom, sementara diploid berarti sel atau organisme memiliki satu set kromosom lengkap di dalam inti selnya. Pada gambar menunjukkan spora, protonema, fase gametofit baik jantan maupun betina, serta sel telur dan sel sperma bersifat haploid. Sedangkan zigot dan fase sporofit pada lumut bersifat diploid atau 2N. Secara sederhana, siklus hidup lumut daun digambarkan pada diagram berikut. Spora haploid berkembang menjadi protonema atau lumut muda yang juga haploid. Selanjutnya, protonema akan tumbuh menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Gametofit dewasa ini akan membentuk gametangium jantan berupa antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid, dan gametangium betina membentuk archegonium yang menghasilkan sel telur bersifat haploid. Selanjutnya terjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma membentuk zigot yang diploid. Zigot akan berkembang menjadi embrio sporofit atau yang disebut juga sporogonium, merupakan fase sporofit pada lumut bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sporogonium akan membentuk sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium terdapat banyak sekali spora haploid hasil dari meiosis, dan siklus pun berulang. Anak-anak, jangan lupa ya, untuk tumbuhan lumut, gametofit merupakan tahap siklus hidup yang dominan karena mereka berukuran lebih besar dan hidup lebih lama daripada sporofit. Gametofit pada lumut merupakan tumbuhan lumut itu sendiri atau tumbuhan lumut dewasa. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengelompokan lumut. Lumut dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu lumut hati atau hepatopita, lumut tanduk atau anthoceropita, dan lumut daun, bryophyta. Kelompok yang pertama yaitu lumut hati atau hepatopita. Disebut juga taloid karena gametofitnya yang berbentuk pipih. Gametangium terangkat di atas gametofor yang terlihat seperti miniatur pohon. Pada umumnya, lumut hati mudah ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Contohnya adalah Markhantia polymorpha yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri, dan Plagiochylla deltoidea, sejenis lumut hati berdaun yang ditunjukkan dengan gambar sebelah kanan bawah. Pada Markhantia, kita memerlukan kaca pembesar untuk melihat sporofitnya yang memiliki seta atau tangkai pendek dengan kapsul yang lonjong atau bulat. Kelompok yang kedua yaitu lumut tanduk atau anthoceropita, di mana tumbuhan ini mengacu pada bentuk sporofitnya yang panjang dan meruncing. Sporofit biasanya dapat tumbuh setinggi 5 cm. Gametofitnya biasanya berdiameter 1-2 cm yang tumbuh secara horizontal. Habitat lumut ini ada pada tanah lembab, tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Contohnya adalah Anthoceros. Berikutnya, kelompok yang ketiga adalah lumut daun atau bryophyta. Gametofit lumut daun memiliki tinggi berkisar kurang dari 1 mm. Karpet lumut yang biasa kamu lihat tersusun atas gametofit lumut daun ini. Sporofitnya biasanya memanjang dan dapat dilihat dengan mata telanjang dengan tinggi hingga sekitar 20 cm. Walaupun hijau dan bersifat fotosintetik ketika muda, sporofit akan berubah menjadi coklat kekuningan atau merah kecoklatan sewaktu siap melepaskan spora. Contohnya adalah Polytrichum comune atau lumut tudung berambut. Sebenarnya cukup mudah untuk mengidentifikasi lumut daun. Kita bisa perhatikan helai-helai daun pada lumut daun yang biasanya hanya setebal 1 sel.
Di antara ketiga kelompok lumut, lumut daun atau Bryophyta memiliki perkiraan jumlah spesies yang paling banyak, berkisar 15.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke peranan lumut atau Bryophyta. Banyak sekali peranan lumut yang menguntungkan bagi kehidupan. Antara lain, lumut sebagai tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis. Lumut juga berperan dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan air karena sifat selnya yang menyerupai spons dan sebagai penyerap polutan. Lumut juga tumbuh pada permukaan tanah dan dapat mencegah erosi. Lumut yang mati akan diuraikan oleh jamur dan bakteri pengurai menjadi zat organik sehingga tanah tersebut akan menjadi subur. Beberapa lumut juga dimanfaatkan sebagai ornamen tata ruang. Marchantia polymorpha juga digunakan sebagai obat hepatitis. Dan yang terakhir, sphagnum, lumut yang tumbuh di daerah tundra dapat digunakan sebagai makanan rusa kutub. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kingdom plantae yang kedua, yaitu paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta tergolong Cormophyta sejati. Pada waktu muda, daunnya menggulung. Setelah dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Spora dihasilkan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Pada tumbuhan paku, yang dikenal sebagai tumbuhan pakunya adalah fase sporofitnya. Maka fase sporofit merupakan fase dominan pada tumbuhan paku. Sedangkan fase gametofitnya masih berbentuk talus dan sangat kecil sehingga tidak terlihat. Gametofit tumbuhan paku disebut protalium. Tumbuhan paku tersebar luas di daerah tropis hingga daerah subtropis, menyukai tempat-tempat yang lembab atau hygrofit sebagai tumbuhan lapis bawah atau undergrowth di hutan-hutan yang lebat, menempel pada tumbuhan lain atau epifit, dan ada yang hidup di perairan air tawar atau hidrofit. Daun tumbuhan paku atau Pteridophyta dapat dibedakan berdasarkan ukuran serta fungsinya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi daun tropofil dan daun sporofil. Daun tropofil yaitu daun yang berfungsi untuk fotosintesis dan tidak terdapat spora, atau disebut juga daun steril. Daun sporofil yaitu daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora, atau disebut daun fertil. Kalian dapat perhatikan perbedaan daun tropofil dan daun sporofil pada gambar-gambar yang disajikan. Struktur tumbuhan paku dapat kamu lihat pada gambar berikut. Tumbuhan paku sudah memiliki jaringan vaskular sehingga umumnya tumbuh lebih besar atau lebih tinggi daripada tumbuhan non-vaskular sebelumnya, yaitu lumut. Jaringan vaskuler dibedakan menjadi xilem dan phloem, di mana xilem berfungsi mengangkut sebagian besar air dan mineral, sementara phloem memiliki sel-sel yang tersusun menjadi tabung-tabung yang dapat mengedarkan gula, asam amino, dan produk-produk organik lainnya ke organ-organ tumbuhan. Pada gambar yang ditunjukkan juga terdapat sorus berbentuk bintik-bintik yang merupakan gugusan sporangium. Kumpulan dari sorus akan membentuk sori. Ciri khas tumbuhan paku juga digambarkan dengan daun mudanya yang menggulung atau dinamakan circinatus. Selanjutnya, daun Pteridophyta berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi makrofil, yaitu daun berukuran besar terdiri atas jaringan pembuluh bercabang, dan mikrofil, yaitu daun berukuran kecil terdiri atas satu untayan jaringan pembuluh. Perbedaan daun makrofil dan mikrofil ditunjukkan oleh gambar berikut. Contoh daun makrofil dimiliki oleh tumbuhan paku Hymenophyllum tunbrigens, sementara contoh daun mikrofil ditunjukkan oleh Selaginella kraussiana. Selanjutnya, berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, Pteridophyta dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospora,
paku peralihan, dan paku heterospora. Paku homosporus atau homospora merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang sama ukuran dan jenisnya. Protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Contohnya adalah suplir, adiantum, cuneatum, lycopodium, nephrolepis, dan dreamoblossum. Spora homosporus diproduksi dari sporangium pada sporofil yang menghasilkan satu tipe spora yang nantinya akan membentuk gametofit berupa protalium biseksual yang khas yang akan menghasilkan sel telur dan sel sperma. Berikutnya, paku heterosporus. Tumbuhan paku ini menghasilkan spora yang berbeda ukuran, di mana masing-masing ukuran berbeda jenisnya. Spora yang berukuran besar disebut makrospora, sedangkan spora yang berukuran kecil disebut mikrospora. Makrospora tumbuh menjadi makroprotalium yang menghasilkan archegonium, sedangkan mikrospora tumbuh menjadi mikroprotalium yang menghasilkan antheridium. Contoh tumbuhan paku ini adalah Selaginella atau disebut juga Pacurana, Salvinia, dan Marsilea atau semanggi. Spora heterosporus diproduksi dari megasporangium pada megasporofil yang akan menghasilkan megaspora. Megaspora ini akan membentuk gametofit betina yang disebut archegonium. Archegonium nantinya akan menghasilkan sel telur. Sementara mikrosporangium pada mikrosporofil akan menghasilkan mikrospora yang akan membentuk gametofit jantan disebut antheridium yang akan menghasilkan sperma. Dan terakhir, paku peralihan. Paku ini menghasilkan spora yang ukuran dan bentuknya sama, akan tetapi jenisnya berbeda. Protalium hanya menghasilkan antheridium saja atau archegonium saja. Contohnya adalah Equisetum. Kebanyakan spesies tumbuhan vaskular tak berbiji atau tumbuhan paku adalah homosporus. Sehingga untuk mempelajari siklus hidup kita gunakan tumbuhan pakis yang merupakan salah satu contoh tumbuhan paku homosporus. Pada tahap yang pertama, sporangium melepaskan spora haploid. Kebanyakan spesies pakis menghasilkan tipe spora tunggal yang berkembang menjadi gametofit fotosintetik biseksual. Gametofit pada tumbuhan lumut berupa protalium. Gametofit muda akan berkembang menjadi gametofit dewasa yang haploid. Ilustrasi pada gambar menunjukkan sel telur dan sperma berasal dari gametofit yang sama atau gametofit biseksual tadi. Antheridium akan menghasilkan sel sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Sperma menggunakan flagellanya untuk berenang dari antheridium ke sel telur di archegonium. Selanjutnya, terjadilah fertilisasi yang menghasilkan zigot diploid. Zigot berkembang menjadi sporofit baru dan tumbuhan muda tumbuh keluar dari archegonium induknya, yaitu gametofit. Gametofit pada beberapa spesies akan mengerut dan mati setelah sporofit muda melepaskan diri atau terbentuk. Sporofit muda selanjutnya akan berkembang menjadi sporofit dewasa yang diploid. Terlihat juga fiddlehead atau kepala biola yang merupakan tumbuhan paku muda yang daunnya masih menggulung. Pada sporofit dewasa, di bagian bawah daun reproduktif sporofit terdapat bintik-bintik yang disebut sorus. Setiap sorus merupakan gugusan atau kumpulan sporangium. Di dalam sporangium terjadi pembelahan meiosis yang akan menghasilkan banyak sekali spora haploid. Nantinya, sporangium akan pecah untuk menyebarkan spora yang sudah matang, dan siklus pun berlanjut. Secara sederhana, metagenesis paku digambarkan pada diagram berikut. Spora haploid akan berkembang menjadi protalium, yang merupakan fase gametofit dari tumbuhan paku. Protalium ini akan membentuk antheridium yang akan menghasilkan sperma dan archegonium yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur dan sperma
akan mengalami fertilisasi membentuk zigot yang diploid. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora. Tumbuhan paku homospora ini merupakan fase sporofit atau fase dominan dari metagenesis paku. Tumbuhan paku homospora ini akan berkembang menjadi daun sporofil, di mana akan banyak terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium banyak terdapat spora-spora haploid yang ketika sudah matang akan dilepaskan. Siklus pun berulang. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengelompokan paku. Paku dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Lycophyte atau Lycophyta dan Pterophyte atau Pterophyta. Kita masuk ke pengelompokan yang pertama, yaitu Lycophyte atau Lycophyta. Tumbuh pada pohon tropis sebagai epifit, namun ada pula yang tumbuh pada lantai hutan beriklim sedang. Sporofit memiliki batang tegak ke atas dengan banyak daun kecil, juga batang yang tumbuh rapat dengan tanah dan menghasilkan akar yang bercabang secara dikotom. Biasanya berukuran relatif kecil dan tumbuh secara horizontal. Contohnya adalah Selaginella apoda yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Ada juga Dipasiastrum tristakim pada gambar di bawahnya dan Isoetes guni pada gambar yang ada di bawahnya. Gametofit pada Lycophyte berukuran mungil, hidup di atas tanah dan bersifat fotosintetik pada beberapa spesies. Namun yang lainnya hidup di bawah tanah, memperoleh nutrien dari fungi simbiotik. Sporofit pada Selaginella dan Dipasiastrum tristakim menggugus ke dalam runjung yang disebut strobili. Selanjutnya, kelompok yang kedua pada tumbuhan paku adalah Pterophyte atau Pterophyta. Pterophyte mencakup pakis atau fern, ekor kuda, horsetail, dan wix fern dan kerabatnya. Karena mereka sangat berbeda dalam penampilannya, pakis, ekor kuda, dan wix fern telah lama dianggap sebagai filum yang terpisah. Namun, perbandingan molekuler terbaru memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ketiga kelompok itu membentuk satu klat. Dengan demikian, banyak ahli sistematika kini mengklasifikasikan mereka ke dalam filum Pterophyta yang kita lakukan juga pada materi ini. Baiklah, langsung saja pada contoh yang pertama, yaitu pakis nona, Atherium filix femina. Tidak seperti Lycophyte, pakis ini memiliki megafil. Sporofitnya biasanya memiliki batang horizontal yang memunculkan daun besar yang disebut frond, seringkali terbagi-bagi menjadi anak daun. Hampir semua spesies Homosporus sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Gametofit pada beberapa spesies mengerut dan mati setelah sporofit muda melepaskan diri. Spora yang terbawa angin dapat tersebar jauh dari tempat asalnya. Contoh lainnya adalah Dryopteris felixmas yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah. Berikutnya, paku ekor kuda padang, Equisetum arvense, memiliki penampilan batang yang seperti sikat. Beberapa spesies memiliki batang fertil yang mengandung runjung, disebut juga strobili, dan vegetatif yang terpisah. Ekor kuda bersifat homosporus, disebut juga arthrofit karena batangnya memiliki buku-buku. Batangnya merupakan organ fotosintetik utama. Contoh lainnya adalah Equisetum debile yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah. Yang ketiga adalah Psilotum nudum, sejenis wix fern. Memiliki batang bercabang dikotom namun tidak berakar. Batangnya memiliki tonjolan seperti sisik yang tidak memiliki jaringan vaskular dan mungkin telah berevolusi menjadi daun yang sangat tereduksi. Setiap bungkal kuning pada batang terdiri dari 3 sporangium yang berfusi, bersifat homosporus, dan contoh lainnya adalah Themesipteris yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah. Tumbuhan dalam kedua genus ini satu-satunya tumbuhan vaskular yang tidak memiliki akar sejati, sehingga disebut fosil hidup karena kemiripannya yang mencolok dengan fosil-fosil kerabat purba dari tumbuhan vaskular yang masih ada.
Paku atau Pteridophyta memiliki banyak sekali peranan, antara lain dapat digunakan sebagai tanaman hias misalnya Adiantum, Platyserum, Asplenium, Nephrolepis, dan Selaginella. Equisetum digunakan sebagai obat antidiuretik atau lancar seni. Cyclosporus digunakan untuk obat pusing dan obat luar. Beberapa tumbuhan paku juga dapat digunakan sebagai sayuran atau makanan, misalnya semanggi, marsilea, dan paku garuda. Pteridium aquilinum. Azolla pinnata juga bersimbiosis dengan Anabaena, alga hijau biru yang dapat mengikat unsur nitrogen bebas dari udara sehingga dapat menyuburkan tanah. Ada juga paku tiang, Alsopila glauca, yang batangnya dapat digunakan untuk tiang bangunan. Tepung spora Lycopodium juga dapat digunakan untuk bahan kembang api. Batang paku ekor kuda atau Equisetum yang dikeringkan juga dapat dipakai untuk alat pembersih atau penggosok. Tumbuhan paku juga ada yang merugikan karena beberapa ada yang menjadi gulma atau tumbuhan pengganggu. Misalnya Salvinia natans, pakis apung, yang mengganggu fotosintesis banyak tumbuhan bawah air ketika jumlahnya melimpah menutupi seluruh kolam. Baiklah, alhamdulillah materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.